Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Quimby dan Mama Nia. Hari ini Mama Nia pengen bahas tentang kenapa ya Mama Nia tiba-tiba jadi antidot. Nggak tiba-tiba sebenarnya, ini merupakan satu proses di mana Mama Nia belajar dan akhirnya mengerti benar kenapa sih kita harus benar-benar ngejauhin dot. Oke, keep on watching. Oke, disclaimer dulu ya Bunda, video ini nggak bertujuan untuk mendiskriminasi siapapun dan pilihan apapun Bunda dengan pemberian ASI perah atau pemberian sufor dengan menggunakan dot itu tidak sama sekali ingin Mama Nia sudutkan di sini, bukan. Mama Nia di sini benar-benar murni bahas karena Mama Nia pengen ada yang mungkin masih berpikir atau mungkin masih bimbang gimana sih sebenarnya penggunaan dot itu, gimana sih sebenarnya harusnya kita menghindari dot, apa sih yang kenapa gitu loh harus menghindari dot gitu. Oke, nah pertama awal mulanya Mama Nia itu menyusui Quimby alhamdulillah eksklusif tanpa bantuan susu formula sampai usia 2 tahun 10 bulan. Nah setelah 2 tahun 10 bulan pun Quimby tidak Mama Nia beri susu formula, paling kalau dia mau hanya dikasih susu seperti susu pasteurisasi atau UHT ya. Itu pun semaunya dia aja, bukan suatu hal yang rutin. Nah yang paling penting adalah makanan gizi seimbang dan tambahan dengan vitamin sayur dan buah. Balik lagi ke topik di mana Mama Nia awalnya pada waktu Quimby itu sempat pakai dot. Usia Quimby Mama Nia tinggal kerja itu 2 bulan sampai usia Quimby 5 bulan. Jadi 3, 4, 5. 3 bulan Mama Nia itu menggunakan dot untuk ASI perah saat Mama Nia bekerja. Waktu itu udah tahu resiko bingung puting itu ada. Cuman kondisi pada saat itu membuat Mama Nia tidak, sebenarnya bukan kondisi sih, sebenarnya niatnya ya. Niatnya full memang belum bisa meresapi, maksudnya belum bisa memang benar-benar ngerti kenapa sih harus menjauhi dot gitu, dan memang waktu itu belum sepaham ini gitu. Jadi Mama Nia ngambil resiko bingung puting, alhamdulillahnya 3 bulan itu Quimby nggak bingung puting. Mama Nia bersyukur banget. Kalau misalnya sampai waktu itu bingung puting, mungkin akan menyesal seumur hidup ya, karena tambah lagi satu masalah yang sebenarnya bisa kita hindari di awal. Itu Bunda yang harus kita tekankan adalah menghindari satu masalah di mana kita bisa menghindarinya itu dari awal. Jadi mencegah itu kan lebih baik ya daripada kita mengobati. Kalau dia sudah bingung puting, dia harus relaksasi, tambah lagi cobaan baru di menyusui, udah pasti. Nah, kenapa sih sampai selebay itu ya sepertinya bingung puting ini? Karena bingung puting itu sebenarnya tidak hanya gejala pada saat dia menolak untuk menyusui atau dia saat menolak untuk menyusui langsung, tapi juga pada saat pola hisapnya berubah. Pada saat pola hisapnya berubah itu si bayi menjadi harusnya dia bisa menghisap 100 ml, ini misalnya contoh, dia hanya bisa menghisap 100 ml, jadinya dia hanya bisa menghisap 30-50 ml aja, itu contoh. Artinya tidak maksimal penghisapan si bayi karena pola hisapnya yang sudah berubah gitu ya. Nah, hal ini juga yang membuat produksi ASI menurun. Nah, itu gejalanya bisa pola hisapnya berubah, dan yang kedua bisa menolak sama sekali, tidak mau nyusu, dia rewel, setiap disusuin dia marah, ngamuk, nangis, tiap dikasih dot dia diem. Itu. Nah, kalau sudah seperti itu, Bunda gimana caranya kalau supaya bisa menyusui langsung, pengen banget nih. Ya, caranya stop dotnya, buang dotnya jauh-jauh, berikan ASI perah, atau kalau ASInya sedang menurun produksinya, berikan susu formula dengan bantuan sendok, pipet, cup feeder, atau sipi cup, atau spot cup feeder, spot sipi cup gitu deh, yang pokoknya yang ujungnya keras, yang tidak terbuat dari silikon yang lembut. Karena kenapa sih bisa bingung puting? Karena dia proses menghisap dari puting silikon tadi yang membuat kenyamanan baru, sehingga dia lupa kenyamanan aslinya atau alaminya itu adalah di puting susu ibunya sendiri gitu loh. Nah makanya itu tertimbullah bingung puting tadi gitu. Selain dia kebiasaan suckling dan sucking ya, jadi pada saat menyusui itu kan nggak cuma proses dia mangap terus langsung ngisep langsung terima, karena dia ada proses perangsangan supaya keluar ASInya. Nah, proses perangsangan itu adalah alami dan hanya bayi yang mengetahui caranya gitu ya. Kalau misalnya kita udah campur dengan dot, puting dot, walaupun iklannya puting nipple dotnya sangat mirip dengan puting susu. Nah, sekarang pertanyaan saya, puting susunya siapa? Ya kan? Nah, itu puting susunya siapa yang bisa dimiripin banget sama si dot itu? Dan seperti Ibu tahu, puting kita juga beda-beda. Ada yang kecil, ada yang besar, ada yang flat, ada yang masuk. Itu tidak mempengaruhi dari proses menyusui. Itu hanya
kita perlu belajar tekniknya aja supaya kita bisa menyusui dengan keadaan apapun, dengan puting keadaan apapun. Dan yang pasti kalau Bunda masih bingung caranya, bisa hubungin konselor laktasi atau konselor ASI. Kalau di Aceh ada Aceh Peduli ASI ya. Bisa buka Instagramnya Aceh Peduli ASI. Nanti Mama Nia cantumkan di sini. Nah, balik lagi ke penggunaan DOT Bunda. Selain dari dia bingung puting, kemudian efek negatif dari DOT sendiri selain dari bingung puting adalah yang pertama efek adiksinya ya. Sampai dia besar dia akan sulit untuk bercerai dengan DOT-nya itu tadi ya. Dan kemudian akan mempengaruhi dari pertumbuhan giginya, susunan dari giginya, kemudian juga bisa membuat giginya cepat gigis ya, karena proses menyusui tadi susu yang terkumpul di dalam mulut juga bisa membuat giginya itu menjadi gigis karena ada laktosa dan atau ada kandungan gula di susu itu. Nah, kemudian bisa infeksi telinga tengah dan efek negatif lainnya gitu. Nah, otomatis kalau misalnya dia sudah ngedot, dia sudah bingung puting, dia sudah tidak mau menyusui ibunya, produksi ASI-nya juga akan menurun, kemudian akan membuat proses menyusui juga terhambat, akhirnya stop. Nah, itu Bunda. Yang paling kita hindari di sini adalah ketika bayi bingung puting, itu udah pasti produksi ASI kita menurun. Sudah pasti juga kita akan terhambat menyusuinya. Kalau misalnya Bunda pengennya ASI eksklusif, please Mama Nia saranin jangan pakai DOT. Mama Nia tuh udah tahu banget gimana waktu itu 3 bulan memang alhamdulillah si Kwimi nggak bingung puting, tapi apa jadinya kalau misalnya dia bingung puting. Akhirnya pas Kiana, Mama Nia memang bulat tekad dari pertama semua DOT Kwimi dulu Mama Nia singkirin. Jadi emang bener-bener stoknya tuh cup feeder, terus spoon, terus pipet. Akhirnya beli botol pipet yang ujungnya itu ada botol pipet yang pernah Mama Nia bahas ya di media pemberian ASI, media pemberian ASI perah. Nah, itu juga bisa dicek nanti videonya ada di bawah-bawah. Nah, itu ditekunin. Jadi selama cuti benar-benar diajarin si bayinya, dan bayi itu pintar ya Bunda, semua bayi pintar dan mereka tahu kalau itu lagi diberikan asupan ASI untuk dia. Jadi emang benar-benar alhamdulillah selama Mama Nia kerja awalnya cuma 30 mili, 50 mili selama 6 jam kerja, terus 12 jam kerja kalau Mama Nia shift malam ya. Itu biasanya minumnya paling banyak 100 mili. Nah, alhamdulillah 100 sampai 150. Sekarang udah bisa 200 sampai 300 mili. Itu butuh proses Bunda, nggak langsung 1 minggu Mama Nia kerja, biasanya hanya 100 mili atau 150 mili habisnya setiap kali satu shift kerja. Itu 6 sampai 12 jam ya Mama Nia kerja. Nah, kalau misalnya sekarang nih sudah berjalan 1 bulan lebih, 2 kali lipat dari yang awal tadi. Yang tadinya cuma 100, sekarang udah 200, udah 250, udah lebih banyak alhamdulillah gitu ya. Jadi semua itu butuh proses Bunda ya. Yang penting support system. Kalau misalnya kita mengasuh bayi dengan orang tua, coba berikan pengertian pada orang tua, please Mama, please Ibu, please Bunda, please Nenek, harap mengerti ya. Terus pasti dia ngomong gini, dulu juga kamu pakai DOT kok kamu nggak apa-apa gini. Oke, sabar. Emang kayak gitu. Dan tidak pengaruh ya bingung puting tuh, misalnya kita ngasih DOT 1 kali, 2 kali, 1 jam, 2 jam, itu nggak ngaruh. Kalau mau bingung puting ya bingung puting aja, cuman kasih 1 kali juga bisa bingung puting kalau memang udah bingung puting gitu loh. Jadi jangan mengira nggak apa-apa deh sebulan aja, nanti bulan depan coba pakai pipet kayak gitu. Harus bulat tekad dari awal, harus benar-benar yakin kalau misalnya kita mau jauhin DOT, bisa kok ASI perah tanpa DOT. Mama Nia udah jalani ya, bayi Kiana sekarang udah 4 bulan, alhamdulillah banget nggak ada kesentuh DOT sama sekali, dan jadi nggak was-was gitu loh. Oke, boleh ikut. Nah, ini ikut. Oke, jadi mudah-mudahan Bunda semua ngerti ya kenapa Mama Nia selalu di Instagram juga di IG story selalu bilang kalau jangan pakai DOT, jangan pakai DOT, jangan pakai DOT. Selain efek dari bingung putingnya, ada juga efek-efek yang lainnya yang mudah-mudahan jangan sampai Bunda yang lagi nonton ini merasakan. Jangan sampai kita merasakan gimana susahnya relaktasi, jangan sampai kita merasakan gimana ada cobaan baru, yaitu harus menghadapi bayi yang bingung puting. Yang pasti kalau Bunda sudah bulat tekad untuk bisa menyusui eksklusif 6 bulan minimal dan 2 tahun lebih ya, Mama Nia paling menyarankan yang pertama adalah jauhi DOT. Jadi jangan belanja DOT pada saat hamil, tapi belanja cup feeder, apron menyusui, bla 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 bla. Sudah Mama Nia juga jelaskan di starter kit menyusui, oke? Demikian video Mama Nia kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mama Nia sekali lagi disclaimer kalau ini bukan sama sekali untuk menyudutkan ibu-ibu yang menggunakan DOT, oke? Mama Nia hanya mengajak, ayo kalau misalnya sudah pakai DOT, ayo tinggalin.
mumpung belum bingung puting. Kalau misalnya bunda ternyata bayinya sudah bingung puting, Mama Nia juga turut prihatin dan semangat untuk relaktasinya. Temui konselor laktasi. Kalau misalnya nggak tahu konselor laktasinya di mana, boleh DM Mama Nia biar Mama Nia bantu cariin juga, nggak apa-apa di Instagram Tania Rizka, oke? I'll see you on the next video. Bye. Assalamualaikum. Bye, Assalamualaikum. Bye. Bye. Adik Kiana juga mau bye. Bye. Aduh, ilar. Bye. Assalamualaikum. Bye-bye.